Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sarno selaku Wakil SHM 19 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SHM 19 yang saya hormati. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka pemaparan saya dalam tugas aksi nyata modul 1.4A9 tentang budaya positif yang merupakan tugas sebagai JPP Angkatan 7 wakil dari Kabupaten Ngawi dari SMKN 1 sini, dan merupakan satu wadah di Jawa Timur. Dalam keadaan sehat walafiat tak kurang nusantara. Semoga salam serta sholawat tetap kita tujukan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti akan kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam paparan saya ini saya memberikan atau membuat judul mengenai membangun budaya positif di sekolah. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menjelaskan tentang budaya positif, alangkah baiknya jika kita tahu dulu apa sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang mana di dalamnya mengandung beberapa kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Untuk membangun budaya positif di sekolah ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu satu, perubahan paradigma stimulus respon, kemudian yang kedua, konsep disiplin positif, yang ketiga, keyakinan kelas, yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang kelima, posisi kontrol, yaitu yang terdiri dari pendukung, membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Pada stimulus respon kita mencoba untuk mengubah orang lain berpikiran sama seperti kita. Tentunya tidak bisa, kan? Maka sebagai kontrolnya adalah kita mencoba untuk memahami pandangan orang lain atau pikiran orang lain. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang bisa mengontrol tindakan atau perilaku kita adalah diri kita sendiri. Konsep disiplin positif. Disiplin adalah kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Disiplin positif menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara dan Diana Bosen adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar tercapai tujuan yang ingin mewujudkan menerapkan kedisiplinan pada peserta didik yang akan saya paparkan di sekolah dengan kesadaran diri, bukan karena hukuman. Jadi disiplin itu akan kita terapkan bukan karena hukuman ataupun rasa takut, ya, dan mengembangkan sebuah kedisiplinan menjadi sebuah prestasi dalam pembentukan karakter pada peserta didik. Pembentukan karakter pada peserta didik akan membentuk perilaku yang mana pada setiap perilaku mempunyai tujuan, sehingga akan membentuk motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, serta akan membentuk motivasi intrinsik, yaitu bertujuan untuk menghargai diri sendiri, kemudian adanya nilai-nilai kebajikan yang universal, dan adanya keyakinan kelas. Di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin memberikan masukan bahwa disiplin bukanlah suatu hukuman atau mengenai watak seseorang yang galak atau keras, karena identik sekali Bapak Ibu. Karena kita tidak menutup kemungkinan kalau disiplin itu pasti kita berpikirannya galak, ya, galak itu pasti. Karena kita sendiri sebagai guru kadang juga demikian, wah guru itu atau Pak Guru itu galak, padahal tujuannya adalah disiplin. Nah, ini paradigma ini yang akan sedikit demi sedikit akan saya katakan dan akan kita ubah pengertian daripada disiplin. Namun disiplin yang ingin saya terapkan pada peserta didik sekolah ini adalah disiplin yang
menuju ke hal yang positif yang dimulai dari dulu dalam mendiskusikan diri sendiri sebagai teladan yang telah ditanamkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Sumberwodo, ing madya Mahankarsa, tuturi handayani. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua mengenai apa makna daripada kata-kata ing ngarsa Sumberwodo, ing madya Mahankarsa, tuturi handayani. Kemudian adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana sekarang akan kita galakkan Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini nanti. Karena kurikulum Merdeka ini nanti bertujuan adalah untuk membuat atau membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, makna merdeka itu mempunyai arti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan untuk memerintah orang lain, tetapi kita juga bisa memerintah diri kita tentunya untuk hal yang positif. Kemudian didukung oleh penghargaan, yaitu mempunyai makna bahwa pemberian penghargaan itu dapat satu, penghargaan dapat menurunkan kualitas, kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas, yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tentunya kita bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa penghargaan itu kok bisa atau menurunkan kualitas, kok bisa mematikan kreativitas, kok bisa mengurangi motivasi intrinsik? Kira-kira jawaban kita apa? Padahal kita mempunyai maksud baik dari penghargaan tersebut, pasti benak kita seperti itu. Memberikan penghargaan kepada peserta didik adalah suatu keinginan kita untuk meluangkan rasa perhatian kita akan suatu prestasi. Tetapi nyatanya dibalik itu penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Kenapa? Karena dengan penghargaan itu peserta didik akan berusaha, ketika dia berprestasi pasti dia akan mendapatkan suatu imbalan. Nah, ini yang akan bisa menurunkan kualitas. Jadi kalau dia tidak mendapatkan imbalan, tidak mengharapkan imbalan, berarti dia tidak akan berkreasi atau berprestasi. Jadi dia tumbuh prestasinya itu karena sesuatu, karena imbalan, bukan terjadi dari dirinya sendiri, dari dalam hatinya sendiri. Jadi ada sesuatu yang dia harapkan. Kemudian mematikan kreativitas, ya, karena biasanya kalau anak sudah mendapatkan suatu penghargaan dari suatu perlombaan atau suatu prestasi, pasti untuk berikutnya untuk mempertahankan itu sangat sulit. Itu pasti. Makanya kenapa kreativitas itu akhirnya lambat laun setelah terjadi suatu penghargaan akan menurun. Jarang sekali yang bisa mempertahankan. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Maka diharapkan sesuatu prestasi itu diharapkan muncul dari dalam diri. Jadi walaupun dari luar itu ada beberapa persen, tetapi yang lebih kuat adalah untuk berkreativitas atau berprestasi itu lebih mewarnai dari motivasi diri. Kemudian dari kesemuanya itu bahwa penghargaan juga dapat berpengaruh. Yang pertama adalah masa jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang kedua, penghargaan itu bersifat mendukung. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat adalah penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Lalu bagaimana cara kita supaya penghargaan itu bisa image kita itu bisa mengatasi hal tersebut? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pengakuan secara khusus. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya di sini adalah memberikan pengakuan secara khusus itu kita ketika memberikan suatu reward atau penghargaan kepada anak itu diberikan secara khusus. Hal ini bertujuan untuk menjaga psikologi atau perasaan anak
suatu penghargaan karena sebuah prestasi. Coba kita bayangkan jika pada satu kelas itu ada satu anak atau hanya dua anak yang memberikan atau mengharapkan menghasilkan suatu prestasi, itu dia di istilahnya kalau di Jawa adalah bahasa Jawa adalah gembung atau memberikan suatu ujian di dalam satu kelas. Sedangkan satu kelas itu kita heterogen, ada beberapa anak yang mungkin mempunyai kualitas atau tingkat daya serapnya itu tinggi, sedang dan rendah. Maka dari itu kita memberikan pengakuannya itu secara khusus saja, secara pribadi atau secara personel. Kita panggil misalnya di dalam sebuah kantor atau dipanggil sendiri, kita berikan, kamu bagus, tolong dipertahankan dan sebagainya. Dan dengan cara ini maka kita bisa menjaga psikologi ataupun perasaan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengakuan secara pribadi. Secara pribadi itu bisa kita mendekati anak tersebut, tapi dengan misalnya tidak disaksikan oleh temannya di kelas, ya. Misalnya dengan cara tadi bisa dipanggil, kemudian kita uji atau kita berikan suatu ribet, tetapi ribetnya yang sifatnya tidak memberikan atau membuat orang lain itu merasa tinggi. Yang ketiga adalah pengakuan kepada semua murid. Yang ini yang sering dan diharapkan oleh kita semua sebagai pendidik adalah memberikan pengakuan di dalam kelas yang muridnya heterogen. Jadi kita bisa misalnya mengakui kelas ini baik, kelas ini rata-rata anaknya pinter-pinter, kelas ini anaknya misalnya aktif, kreatif, demikian. Kemudian yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Maksudnya konsisten adalah secara terus-menerus, continue. Jadi tidak hanya mandek pada saat itu saja, tetapi memberikan pengakuan secara terus-menerus sehingga anak senantiasa mendapatkan suatu motivasi. Oh iya, besok pasti Bapak Ibu guru mengatakan bahwa semuanya ini baik, saya harus lebih giat lagi. Jadi ini merupakan satu bentuk pembangkitan motivasi terhadap peserta didik. Next. Kemudian fokus pada proses. Nah, ini sering kali kita dapatkan atau kita ketahui, Bu. Fokus pada proses adalah bila kita akan memberikan tugas kepada anak yang kita nilai adalah bukan hasilnya sebenarnya, tapi proses anak itu mengerjakan tugas yang kita berikan. Kalau hasil kemungkinan anak itu kalau kita nggak tahu, mungkin bisa saja anak itu mencontek temannya atau mengadopsi dari temannya. Tetapi kalau proses kita berusaha untuk menyaksikan bahwa anak itu kreatif, anak itu bekerja ternyata. Dari itu yang akan kita berikan reward atau kita akui bahwa hasil itu yang akan kita nilai nantinya, sebuah proses. Jadi kita memberikan penghargaan kepada anak itu bukan sebagai hasil akhir, tapi sebuah proses yang mereka lalui untuk mencapai suatu karya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah membentuk ya pada waktu, terutama Ibu Bapak wali kelas. Sekali kita masuk pertama kali kita bertemu dengan anak-anak di kelas, pasti yang akan kita bentuk sebagai wali kelas itu yang pertama mungkin kepengurusan kelas, gitu Bapak Ibu. Yang kedua mungkin kesepakatan-kesepakatan yang lain, misalnya tentang kesepakatan pembuatan hari tiket. Kemudian kesepakatan misalnya di kelas ini misalnya terjadi pelanggaran, apa yang harus kita lakukan atau kita terapkan misalnya. Seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas untuk membentuk suatu budaya positif yang lainnya adalah membentuk keyakinan kelas dengan mengadakan kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas, guru mapel, dan peserta didik. Guru mapel pun juga punya hak untuk membuat kesepakatan kelas. Misalnya pada saat itu kita akan menerapkan KD apa? Nah, kita tawarkan kepada anak-anak karena kita mengampun pada saat ini adalah kurikulum merdeka. Jadi kita memberikan kesempatan ke anak, memberikan kebebasan ke anak, kira-kira nanti metode apa ya nak
yang kalian bisa menerima, yang kalian bisa nyaman, kalian enjoy. Dan diharapkan dengan pemilihan yang dipilih oleh anak itu, anak bisa menyerap apa yang kita jelaskan. Jadi guru sebagai fasilitator di sini. Kemudian untuk terlaksananya kesepakatan kelas bisa ditulis dengan kalimat yang mudah difahami bagi yang membacanya serta bisa ditinjau ulang jika terjadi pelanggaran. Kesepakatan kelas tadi bisa kita tinjau ulang kembali jika terjadi pelanggaran yang ada di kelas tersebut. Pelanggaran yang tentunya dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kita sesuaikan, jika terjadi pelanggaran kita lihat lagi ketentuan yang kita tulis kemarin apa saja, gitu. Kemudian keyakinan kelas dibentuk juga bertujuan untuk memilah apa tugas guru dan apa tugas yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi di sini untuk membedakan peserta didik itu tugasnya apa, kemudian guru itu tugasnya apa. Jadi dari sini akan kelihatan jika kita membentuk suatu keyakinan kelas. Next. Disiplin positif yang diterapkan adalah untuk menunjukkan motivasi internal dari dalam diri peserta didik dalam menjalankan disiplin positif tanpa adanya paksaan. Kemudian disiplin yang dapat menunjukkan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Karena disiplin positif pada diri seseorang bisa menggali kekuatan atau potensi untuk tujuan tertentu yang bermakna. Jadi kita kalau ingin menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu di sini, kalau bisa memang tidak membuat anak merasa tertekan. Kebiasaan kita biasanya menerapkan disiplin kepada peserta didik itu memaksa, padahal sebenarnya kedisiplinan itu tidak boleh memaksa, yang mana anak nanti akan bisa terganggu secara psikologinya, dan ini akan berakibat jangka panjangnya dia akan teringat terus. Yang timbul bukannya merasa senang tapi akan dendam. Pasti setelah sekian tahun pasti dia masih ingat, saya dulu pernah ditempelin Pak itu misalnya, saya dulu pernah dijilid itu misalnya, seperti itu. Saya pernah dikata-katain itu. Lah, dikata-katakan dengan kata-kata kotor itu merupakan suatu bentuk hukuman yang verbal, Bapak Ibu. Itu juga akan membekas sama anak-anak. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan jika kita kadang juga emosi, karena kita juga manusia biasa, terkadang juga lepas kontrol juga. Kadang saya sendiri juga demikian, sering kalau sudah marah atau kadang sering lupa juga. Namun dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa introspeksi diri dan menangan diri, karena tugas kita sebagai pendidik adalah terus membina dan membina. Kemudian salah satu penerapan disiplin positif yaitu adanya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada peserta didik dengan menggunakan restitusi. Dengan restitusi segitiga restitusi. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan menjadi apa, kemudian yang bertujuan dengan tujuan yang mulia, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi, Bapak Ibu. Jadi ketika anak ada salah, itu bukan kita langsung menjustis, kamu salah, kamu nakal, kamu misalnya membuat kesalahan yang fatal, kamu tidak bisa diperbaiki dan sebagainya. Tetapi adanya restitusi ini adalah mengembalikan anak masih punya harga diri walaupun dia membuat kesalahan. Kita cari solusinya, dan yang mencari solusi itu bukan kita, tetapi kita membantu anak untuk mencari solusi dan juga memecahkannya. Next. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan.
Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk menjadi kedalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan efek yang berbuat salah kepada kelompok. Ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama, jika melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang dimaksud adalah mencari atau menganalisa tentang anak yang berbuat salah. Mengapa anak tersebut berbuat seperti itu? Ada kemungkinan salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, di mana kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari tadi ya, dari bertahan hidup, kemudian cinta kasih, kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Di sini seorang pendidik akan menganalisa penyelesaian masalah yang diterapkan berdasarkan kekurangan yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Dalam segitiga restitusi ini mempunyai tujuan orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu, seorang anak atau peserta didik kita dalam melakukan satu kesalahan pasti mempunyai latar belakang. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan tanpa sebab. Nah, salah satu sebab dia melakukan suatu perilaku yang tidak baik itu kemungkinan ada 5 hal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemungkinan kalau di sekolah kita kebanyakan adalah kebutuhan dasarnya kurang perhatian orang tua, karena orang tuanya banyak yang mungkin menjadi TKW atau tidak berada di rumah. Mereka hidup dengan nenek atau mereka hidup dengan saudara, bahkan dia mungkin bisa hidup sendiri. Karena dari situ setiap kali terjadi perilaku yang tidak baik, maka kita harus menganalisa. Sebagai pendidik tidak boleh langsung mengecam bahwa kamu salah, tetapi kita cari solusinya. Kira-kira anak ini yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi sehingga anak berperilaku tidak baik. Yang diungkapkan pada teori kontrol bahwa tindakan yang baik dan buruk itu pasti mempunyai tujuan. Nah, seperti anak-anak kita yang berperilaku tidak baik ataupun yang baik itu pasti punya tujuan. Yang baik itu tujuannya mungkin dia punya harapan apa, sedangkan yang tidak baik dia juga punya harapan, mungkin saya pengen diperhatikan atau mungkin saya pengen merasa senang. Kemudian ada juga saya mungkin karena dulu tidak kurang diperhatikan atau kurang terpenuhinya sesuatu kebutuhan dasarnya. Langkah ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Jika langkah ke-1 dan ke-2 sudah ditempuh seperti tadi dan kemudian berhasil, maka anak akan menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan siap menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain untuk memperbaiki kesalahan dan akan kembali diterima di lingkungannya, yaitu teman-temannya, tanpa merendahkan harga dirinya. Jadi Bapak Ibu, ketika anak salah, kita berharap sekarang yang akan kita gali adalah karakter anak. Anak berbuat salah, harapan kita bukan kita yang menggali mereka merasa salah, tetapi anak sendiri yang akan merasa bahwa oh iya saya sudah berbuat salah, maka dia yang akan menemui kita, bukan kita yang akan memanggil anak. Mereka akan bercerita dengan kita. Jadi biarkan mereka untuk meluapkan dan mengungkapkan semua hal yang sudah terjadi pada dirinya. Dan tujuan kita ataupun tugas kita adalah membimbing mereka. Setelah itu kita tawarkan pada anak. Misalnya anak itu ada problem dengan temannya juga mengadu ke kita, maka kita tawarkan mereka berdua, maunya bagaimana, solusinya bagaimana. Biar mereka sendiri yang menentukan, kita yang akan mengarahkan. Kemudian tujuan adanya rangkaian aksi nyata ini tentang budaya positif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan peserta didik memiliki karakter yang baik dan positif. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dengan membuat kesepakatan kelas.
Kemudian yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang merdeka. Yang keempat, dapat melahirkan atau mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila yang berisi yang pertama adalah bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang kelima, dapat mewujudkan peserta didik yang mempunyai tanggung jawab serta bisa menghargai dan menghormati orang lain dan juga bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada serta mampu mengontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Yang keenam, dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya yang dihadapi oleh peserta didik diharapkan mampu mengembalikan menjadi orang yang sukses dan bisa diterima kembali di tengah-tengah lingkungannya tanpa merendahkan harga dirinya. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata yang dilakukan oleh saya sebagai berikut dengan berdisiplin positif yang ditanamkan pada peserta didik. Peserta didik lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, dengan menerapkan dan menanamkan disiplin positif pada peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa baik dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, mewujudkan visi perubahan yang diharapkan akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi peserta didik yang lebih baik lagi dari saat ini. Kemudian yang keempat adalah dengan menerapkan restitusi diharapkan bisa membentuk karakter peserta didik dan warga sekolah untuk berperilaku baik dan mengembalikan peserta didik dari kesalahannya ke kelompoknya tanpa kehilangan harga dirinya. Praktek baik. Praktek baik dalam pembelajaran praktek baik dalam pembelajaran. Kemudian adanya tahap persiapan. Yang pertama adalah membuat modul ajar yang disesuaikan dengan profil siswa. Yang kedua, menyiapkan media dan sumber belajar. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar dengan siswa sekaligus membuat keyakinan kelas. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana. Yang kelima, memberikan penugasan yang variatif yang dapat dipilih oleh siswa. Kemudian yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, melakukan penilaian sesuai dengan penugasan yang dipilih. Jadi anak diberikan penugasan terserah anak mau memilih apa, tetapi tetap kakinya yang sesuai dengan kaki yang kita berikan. Kemudian yang ketujuh, mendampingi siswa saat melaksanakan praktikum. Ya, praktikum itu sangat perlu sekali Bapak Ibu karena di sini nanti hubungannya dengan keselamatan kerja, kemudian hal-hal yang harus dipatuhi oleh anak saat mereka bekerja. Kemudian yang kedelapan, mendampingi siswa saat siswa melakukan pelanggaran, bukan memberikan hukuman tetapi memberikan motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran lagi dengan mengajak siswa berpikir kritis tentang risiko yang dihadapi saat siswa melakukan pelanggaran. Nah, ini ya Bapak Ibu yang sering kita abaikan saat kita menghukum siswa. Kita misalnya siswa diberikan hukuman, kalau kemarin disuruh secara fisik lari misalnya, sudah kita training. Ya, itu sebenarnya tidak efektif. Tetapi memberikan hukuman pada siswa yang bersifat mendidik, misalnya disuruh membersihkan lingkungan, tetapi kita tetap ada di sampingnya. Jadi siswa merasa masih diperhatikan, oh ternyata saya bukan merupakan suatu kesakitan ya. Yang kesembilan, menanamkan kepada siswa rasa kepercayaan pada diri dalam penerapan kedisiplinan dan penanganan rasa tanggung jawab. Yang ke-10, menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik tanpa menjatuhkan mental dan harga diri peserta didik. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Kita tidak diperbolehkan untuk memarahi anak dengan kata-kata kotor, tetapi membimbing, menuntun, karena memang sebagai pendidik adalah bertugas salah satunya adalah menuntun dan membimbing peserta didik. Kemudian yang ke-11 adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk terus berlatih
untuk berdisiplin serta penanaman prinsip bahwa kalau pengen sukses kuncinya adalah disiplin. Nah, di sini mengenai ungkapan perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Yang pertama adalah aktivitas siswa pada saat pembelajaran di kelas haruslah bervariasi, misalnya adanya diskusi terbatas, memecahkan masalah, berliterasi, praktikum, dan presentasi. Dengan adanya kegiatan yang bervariasi tersebut, diharapkan peserta didik dapat belajar secara merdeka sesuai dengan pemikiran I. Hajar Dewantara sehingga bisa menentukan profil pelajar Pancasila dikarenakan mereka belajar dengan bahagia tanpa adanya tekanan dan paksaan. Contoh-contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembuatan kesepakatan kelas yang dikaitkan dengan nilai-nilai calon guru dapat mengadakan pendampingan kepada siswa dan guru yang tergerak kemudian bergerak serta menggerakkan dan melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang berpusat pada peserta didik adalah melatih mereka untuk menjadi pemimpin di setiap kegiatan dengan cara menggali jiwa kepemimpinan dari dalam dirinya dengan cara sebelum masuk kelas salah satu untuk memimpin teman-temannya dari sekaligus memimpin doa. Besoknya yang memimpin teman-temannya masuk ke kelas dan memimpin doa ganti temannya yang lainnya. Demikian seterusnya. Dengan demikian anak memiliki kesempatan yang sama untuk memunculkan rasa percaya diri dan menjadikan pemimpin. Next. Harapan saya adalah dalam penanaman budaya positif yang saya terapkan di sekolah mampu mengadakan perubahan pada peserta didik, yaitu disiplin positif tanpa menghukum secara fisik, ya, secara fisik atau verbal pada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah atau melanggar kesepakatan kelas. Peserta didik mampu mewujudkan dan memunculkan karakter-karakter baik, misalnya sopan santun, tegur sapa dengan sesama teman ataupun dengan warga sekolah dengan baik, kreatif dan kritis dalam berpikir dan berkarya, mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. Hal ini juga karena semua kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik. Next. Ini Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang perlu kita pertahankan bagi anak didik kita yang sudah kita bisa laksanakan dan kita pertahankan adalah yang pertama, bentuk kedisiplinan yang perlu saya pertahankan juga terhadap peserta didik, yaitu dalam menjaga hubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Kita sudah tahu serta mendorong siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola kita yang kita laksanakan pada sholat zuhur, kemudian ada lagi sholat Jumat. Ini adalah bentuk yang juga perlu kita pertahankan di kelas, misalnya setelah berdoa, sebelum pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu nasional guna membangkitkan rasa cinta tanah air mereka terhadap bangsa dan negara. Ini adalah bentuk salah satu budaya positif, kedisiplinan positif yang diterapkan dalam bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan untuk berpikir kreatif dan kritis dalam kegiatan ekstra pramuka ataupun ekstra yang lainnya. Bentuk budaya positif tanggung jawab dalam pembelajaran dan penggunaan alat informasi handphone, Bapak Ibu, karena salah satunya kemarin kita sudah melaksanakan tes dengan menggunakan media teknologi, ya, jadi kita juga memberikan motivasi kepada anak untuk melaksanakan atau menggunakan alat komunikasi dengan baik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Next. Selesai dan terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan tentang paparan budaya positif yang sudah saya paparkan. Monggo. Terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimanakah penerapan restitusi di sekolah terhadap peserta didik, mungkin bisa diberikan contohnya. Terima kasih.
terima kasih atas pertanyaannya Bu Lili. Bagaimanakah penerapan budaya positif tentang restitusi yang terjadi di sekolah atau untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan restitusi? Di sini kemarin kebetulan terjadi satu permasalahan kesalahpahaman terhadap siswa, 2 orang siswa itu mengenai handphonenya anak itu yang satu sebenarnya dia merasa kalau handphonenya itu dicuri temannya, padahal dia lupa, sehingga terjadi kesalahpahaman dengan temannya. Nah, dari sini kemudian dua anak tersebut saling istilahnya bertengkar. Kemudian bagaimanakah caranya? Ternyata setelah pemberian kemarin itu ketika saya berikan wawasan, anak tersebut cara penyelesaiannya tidak langsung ke guru, tetapi dia mencoba menyelesaikannya sendiri. Nah, ketika menyelesaikan sendiri terjadi satu cekcok. Akhirnya satu anak langsung lari menemui guru saya ya waktu itu. Dia mengadu, mengungkapkan semuanya, mengungkapkan bahwa saya dituduh mencuri Bu, saya tidak terima Bu ini seperti itu. Akhirnya yang satunya juga akhirnya lari ke kantor juga mengadu ke saya. Jadi dua-duanya pada saat itu dipertemukan dan akhirnya kita selesaikan. Anak itu kita tawari, terus kalau seperti ini bagaimana? HP tersebut ketemu dan sempat dibanting oleh temannya yang dituduh tadi karena dia emosi. Akhirnya saya ginikan, kalau sudah HP pecah, kemudian yang rugi siapa ini? Dia menjawab, yang rugi saya Bu, karena yang rugi itu hanya satu orang yang punya HP. Ternyata yang rugi kan dua-duanya. Yang satunya berarti kan harus mengganti. Saya tanyakan lagi, terus kalau sudah ada permasalahan seperti ini bagaimana? Akhirnya mereka terdiam dua-duanya. Akhirnya yang satunya yang banting HP tadi dia bersedia untuk menggantikan. Terus yang satunya dia juga bersedia biayanya ditanggung berdua karena juga dua-duanya sama-sama mengakui kesalahan. Jadi di sini saya tidak memberikan satu keputusan, tetapi keputusan itu diambil oleh anak itu sendiri. Terdapat atau kesepakatan yang mereka sepakati berdua. Jadi saya sebagai guru hanya memberikan motivasi bahwa kalau seperti ini yang rugi siapa? Mereka sendiri yang menjawab, ternyata yang rugi adalah dua-duanya. Dan akhirnya kesepakatan mereka adalah mengganti biaya ditanggung berdua. Akhirnya demikian dan saling bisa memaafkan. Ini kan kurang, sedang itu tunjangan kayaknya tunjangan. Jadi saya habisnya saya itu tidak matanya. Saya menemukan Oh lah nih, oke. Oh. Ya, tapi saya nggak terima. Berarti sebenarnya dicoba memanfaatkan sekarang tolong dipanggilkan Rizka. Bagaimana ini? Coba dijelaskan. Tadi teman-teman bilang katanya kamu itu mengambil HP, ternyata HP-mu tidak hilang. Jadi bagaimana ini? Saya minta maaf dulu tadi. Kalau habisnya saya sendiri di Pandangan. saya minta maaf di tapi saya juga nggak terima kalau ada saya sampai bisa kayak gini. Tapi saya juga nggak terima. Semua kan saya belajar kamu. HP-nya bisa pecah, bagaimana ceritanya? Tapi saya banding soalnya saya nggak terima sama teman-teman. Sampai saya Jadi begini,
Pakai dulu ya, Pak. Pakai dulu ya. Emosi juga, ternyata akhirnya tidak hilang karena sudah kamu tuduh, jadi dia meluapkan emosinya dengan membayarkan HP kamu. Kamu sendiri juga nggak ibu salahkan, ya nggak bisa ibu salahkan karena HPmu menjadi rusak. Ya sekarang yang ibu salahkan apa sebenarnya permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara Rizka bagaimana? Kamu nggak terima? Saya mau masih minta ini diganti rugi secepatnya Bu kalau bisa. Terus Riza bagaimana Riza? Saya akan berhenti tapi bersihin nama baik saya dulu Mas. Karena semua sekarang nama saya diganti rugi secepatnya Bu kalau bisa. Terus Riza bagaimana Riza? Saya akan berhenti tapi bersihin nama baik saya dulu Mas. Karena semua sekarang nama saya Nanti permintaan Riza ke kamu Rizka, dia mau mengganti HP yang rusak, ada di masalah. Dia kamu harus membersihkan atau memberikan penjelasan kepada orang yang yaitu memberikan keterangan bahwa HP itu tidak diambil oleh Riza. Apakah kamu menyetujui? Ya, saya menyetujui. Apakah kamu tidak merasa terpaksa? Tidak Bu, tidak Pak. Kamu bagaimana bisa menerima tanggung jawab daripada konsekuensi daripada Rizka ini tanggung jawabnya karena dia sudah menuduh kamu mengambil HP dan dia juga tidak terima HP-nya rusak karena kamu banting karena kamu emosi itu tadi. Ya, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Rizka, kamu sanggup? Itu ya. Jadi begini ya Pak. Dari permasalahan ini berarti dapat disimpulkan sebenarnya permasalahannya adalah kesalahpahaman. Yang Riza juga emosi karena sudah kamu tuduh untuk mengambil HP-nya. Sedangkan kamu sendiri merasa bahwa HP-mu hilang dicuri oleh Riza. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena apa? Karena kamu saya anggap bisa dicari dulu sebelum menuduh orang lain mengambil ya. Jadi diklarifikasi dulu bahwa hal ini HP saya tidak hilang, dicari dulu baru nanti dikoordinasikan. Kalau seandainya HP itu tidak ketemu, bisa juga demikian kontrol diri ya. Tidak boleh langsung mengambil emosional dan membanting HP. Yang kalau seperti ini yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Ya, kalian berdua kan yang rugi, yang bisa juga akhirnya mengganti, kemudian yang Rizka akhirnya HP-nya juga rusak. Pengontrolan diri itu juga perlu ya, menahan emosi ya. Jadi setiap kali permasalahan itu terjadi, kita harus analisa diri. Jadi jangan terlalu cepat mengambil langkah yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Nah, kalian juga ganti dan kemudian sepakat untuk yang satunya menerima persyaratan kesepakatan yang bisa ajukan, yaitu membersihkan nama baik di kelas. Apakah bisa sanggup? Bisa sanggup ya juga untuk memperbaiki hatinya. Kira-kira 2 hari bisa enggak? Karena hati ini merupakan alat yang penting bagi kalian untuk pembelajaran. Kira-kira bisa enggak? Kira-kira di konten mana ya yang bisa memperbaiki 2 hari ini? Di tempatnya siapa Pak? Tempatnya Mbak Sri. Mbak Sri, di kontennya Mbak Sri bisa ya? Bisa. Nah, itu ada ada masukan bahwa kontennya Mbak Sri mungkin dekat sekolah kita itu ya Pak ya? Kurang lebih 1 minggu. Nah, kurang lebih 1 minggu itu bisa untuk memperbaiki
hakimu yang rusak itu tadi. Nah, sekarang kalian sudah sepakat untuk memperbaikinya, kemudian untuk saling bisa memaafkan. Nah, langkah selanjutnya Ibu minta ini merupakan pembelajaran bagi kalian untuk tidak emosi, kemudian tidak cepat mengambil kesimpulan ya Rizka bahwa menuduh itu memang tidak benar. Kira-kira Rizka mau mengklarifikasi sama teman-teman juga bisa yang bisa. Permasalahan itu sudah selesai, kemudian kesepakatan kalian selanjutnya apa? Silakan. Ya, maksudnya apa namanya kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helmi. Saya Dian Mariska Nanda, menjadi siswa SMKN Negeri 1 sini. Dari permasalahan kami tadi, saya menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah seperti kami tadi merupakan hal yang paling menyenangkan. Dikarenakan dengan tidak memojokkan salah satu dari siswa ataupun menyalahkan. Jadi menurut saya menyelesaikan permasalahan seperti tadi merupakan hal yang paling tepat untuk dilakukan di dalam lingkungan sekolah dengan cara yang menyenangkan seperti tidak menyalahkan. Walaupun penyelesaian permasalahan seperti ini sangat saya harapkan diterapkan di semua lingkungan sekolah karena penyelesaian permasalahan seperti ini sangat menyenangkan dengan cara tidak memojokkan salah satu siswa. Walaupun saya mengakui saya salah dan saya tidak membuat diri saya menjadi down. Saya menyimpulkan bahwa cara penyelesaian permasalahan ini sangat menyenangkan karena tidak ada unsur paksa dan saya bertanggung jawab atas semua kesalahan tanpa dipaksa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Saya ingin bertanya yaitu apa kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penerapan restitusi dan apa solusinya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Tiwi, sangat bagus sekali nih. Kendala yang kita hadapi pada saat penerapan restitusi, yang pertama adalah belum pahamnya apa itu restitusi. Ya, yang jelas itu. Terus kemudian solusinya adalah kita akan memberikan penjelasan dulu. Sosialisasi dulu mengenai restitusi itu apa, kemudian langkah-langkahnya atau tahap-tahapannya itu apa. Demikian Bu Tiwi. Kemudian ada lagi mungkin. Terima kasih Bu Ika atas waktunya yang telah diberikan pada saya untuk bertanya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar mengenai penerapan keyakinan kelas. Namun saya mohon dijelaskan kembali bagaimanakah penerapan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Musika. Penerapan keyakinan kelas kita terapkan pada saat kalau kita sebagai guru mapel misalnya, itu ketika pertama kali kita mengajar. Kita pertama kali mengajar memperkenalkan ke anak, misalnya anak semester ini kita
membahas tentang KD ini misalnya. Nah, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa? Kita sampaikan ke anak. Tujuannya nanti kamu harus bisa. Nah, ketika kita memberikan tujuannya itu, kita langsung memberikan juga ke anak tawaran. Kira-kira nanti model pembelajarannya kalian sukanya yang bagaimana? Jadi yang menentukan anak nanti, oh iya Bu, coba dibuat ini. Misalnya saya kemarin saya mengampu mata pelajaran informatika. Kemudian pada saat itu KD yang harus saya sampaikan mengenai aplikasi pengolah gambar ya waktu itu. Kemudian saya tawarkan ke anak, kira-kira pada saat praktikum pengolah gambar ini yang akan kamu lakukan apa? Kamu pengennya seperti apa? Kemudian bilang, anak-anak ada yang langsung ngaco, saya pengennya Bu, kita menggambar bebas misalnya gitu. Kita menggambar bebas sesuai dengan yang kita bisa. Misalnya saya jurusan TKR, saya pengen gambar ban mobil karena ban mobil itu terdiri dari beberapa. Kemudian yang satunya bilang, saya pengen gambar logonya toko yang menjual spare part mobil misalnya. Boleh. Kita tidak lepas dari tema yang kita berikan ke anak, tetapi yang menentukan bahwa pembelajaran ini dibuat model apa adalah anak, dengan tidak mengurangi dan tidak menyimpang dari tema yang kita tentukan. Demikian. Jadi kesepakatan itu kita berikan ke anak dulu di kelas itu. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah sebagai wali kelas. Ketika pertama kali panjenengan masuk kelas sebagai wali kelas, itu pasti panjenengan kan tanya ke anak, kesepakatan yang akan dibuat nantinya di kelas ini apa kira-kira. Misalnya kalau melanggar didenda berapa misalnya. Kemudian kalau misalnya membuat tiket dibuat bagaimana. Itu pasti panjenengan akan menawarkan ke anak dan anak akan memberikan usulan. Nah, disitulah nanti akan terjadi kesepakatan antara kita sebagai guru dengan peserta didik. Jadi kita tidak mempunyai wewenang, kamu harus ikut saya nak, peraturan saya itu seperti ini nak. Demikian. Makatan Gus. Mungkin ada lagi. Kemudian bisa dilihat kesepakatan yang terjadi atau yang sudah disepakati bersama antara peserta didik, kemudian guru dan semua warga sekolah, bisa kita lihat pada video ini. Ini adalah contoh daripada kesepakatan yang sudah dibentuk atau disepakati bersama. Demikian presentasi saya yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan banyak kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umpan balik dari Bapak Wakakurikulum, kami mohon untuk disampaikan terhadap saya, terhadap materi yang saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu, saya memberikan umpan balik refleksi dari apa yang disampaikan, diaktualisasikan oleh Bu Ika Mulyani, NSKOM, sebagai calon guru bergerak. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, sehingga bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik di SMK Negeri 1 ini. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik refleksi dari apa yang telah diaktualisasikan oleh Bu Ika Mulyani terkait dengan budaya positif.
Terkait dengan budaya positif, kita mengingat kembali, memahami dan mengaktualisasikan, merealisasikan semboyan yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini sebagai kunci untuk memahami budaya positif ini, kita mengacu pada semboyannya Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ngarso Songgorodo, Madyo Ngarso Tuturi Hadayana. 3 semboyan ini saya kira sudah cukup untuk memberikan budaya positif, karena kita di posisi manapun, kapanpun, kita kalau bisa yang pertama semboyannya adalah Ngarso Songgorodo. Ngarso itu di depan, Songgorodo itu memberi contoh. Jadi terkait dengan budaya positif ini, ketika posisi kita berada di depan, kita harus bisa selalu memberikan contoh yang baik, budaya yang baik, budaya yang positif kepada siapapun yang ada di belakang kita. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah Madyo Mangun Karso. Madyo itu di tengah, Mangun Karso itu membangun karsa, keinginan, semangat, sehingga kita ketika berada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah warga besar, kita bisa merasakan di satu sini, kita harus selalu bisa memberikan semangat untuk selalu berkembang, mewujudkan budaya-budaya yang positif di lingkungan kita terutama. Kemudian yang terakhir semboyannya adalah Tuturi Hadayana. Tuturi itu posisi kita walaupun ada di belakang, tapi kita harus selalu mempunyai kekuatan, mempunyai semangat, mempunyai motivasi, sehingga walaupun posisi kita di belakang, kita tetap mempunyai peran penting untuk memberikan motivasi, semangat, kekuatan kepada siapapun yang ada di belakang kita. Jadi prinsipnya Bapak Ibu memahami 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini adalah dimanapun posisi kita, kapanpun posisi kita, keberadaan kita selalu mempunyai aura positif, energi positif terhadap siapapun yang ada di belakang, di lingkungan kita ataupun di depan kita. Jadi itu prinsipnya adalah kita selalu membangun budaya yang baik, walaupun posisi kita tidak selalu di depan, tidak selalu di atas, bisa juga suatu saat kita di bawah atau di belakang, tapi kita selalu bermakna dan bermanfaat bagi siapapun yang berada di lingkungan kita. Saya kira itu, dan terima kasih kepada Bu Ika Mulyani NSCOM yang telah mempresentasikan aktualisasinya terkait budaya positif di SMK Negeri 1 Sini ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa diterima dengan baik, sehingga kalau semua warga SMK Negeri 1 Sini bisa menerima dengan baik, dengan melaksanakan dengan ikhlas, insya Allah budaya-budaya positif yang diterapkan, diaktualisasikan oleh Bu Ika ini bisa diterima dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga apapun yang menjadi program sekolah akan selalu mendapat dukungan. Terima kasih. Sebagai refleksi kami, umpan balik kami terhadap apa yang telah dipresentasikan sebagai aktualisasi dari Pak Ibu Ika Nuriani dalam mempraktekkan, merealisasikan program-program budaya baik. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon aplaus untuk beliau Ibu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, kemudian kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan akan membawakan baik ke depannya bagi diri saya pribadi khususnya, dan pada umumnya bagi SMKN 1 Sini, di mana tempat kita untuk bernaung dan di mana tempat kita untuk atau sebagai ladang amal kita di akhirat nanti. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan.
Mudah-mudahan kita semua memberikan kekuatan, kesehatan dalam membimbing putra-putri kita sampai nanti kita menyaksikan anak didik kita menjadi orang-orang yang berhasil semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Sine bisa hebat. Kami keluarga besar SMK Negeri 1 Sine berkomitmen untuk memberantas gangster. Kami pasti bisa.